Anissa tengah menata kimbab hasil masakannya ke dalam kotak bekal. Rencana dia kimbab itu akan dijadikan bekal untuk si Egi makan siang di sekolah nanti. Duh, cantiknya hasil karyaku. Awas saja kalau tuh bocah tidak memakan masakanku. Celoteh Anissa melihat hasil karya sendiri yang sudah tertata apik dalam kotak. Lalu dia menutup kotak bekal itu dan memasukkan ke dalam paper bag. Anissa berjalan membawa nampan berisi 1 piring penuh pancake untuk sarapan si Egi ke meja makan. Sedangkan paper bag bekal sengaja dia meninggalkannya di dapur. Saat ini dia tengah menata piring di atas meja makan dibantu dengan para pelayan. Kenapa belum ada yang datang kemari ya? Padahal sudah jam 6:30. Gumam Anissa sambil merapihkan menu masakan di atas meja. Pagi kakak ipar kedua, sapa Asila dan mendudukkan diri di kursi tempat biasa dia duduki. Anissa menoleh ke arah suara dan tersenyum. Pagi juga adek ipar. Kakak ipar kedua, Kak Eginya mana? Kok belum kesini? Asila bertanya sambil membalikan piring kosong yang tersedia di hadapan. Sebentar lagi ke... Seketika ucapan Anissa tergantung di udara. Kala orang yang ditanyakan tengah berjalan ke arah meja makan. Tuh orangnya, tunjuk dia mengedikan dagu ke arah pria yang sudah dekat. Tampak Egi memasang wajah dingin menatap Anissa lalu tanpa basa-basi lagi dia duduk di kursi dekat kursi Saputra. Karena sudah melihat lelaki itu duduk, Anissa ikut menyusul duduk di kursi samping kiri Egi dekat dengan Asila. Dan tidak butuh waktu lama semua anggota keluarga Saputra telah datang ke meja makan dan duduk di kursinya masing-masing. Melihat Romisa menyiapkan makanan ke piring Arga, Anissa berinisiatif bergerak menaruh pancake yang dibuatnya ke atas piring sang suami. Nih dimakan ya, jangan dibuang, kata Anissa yang mendapati lirikan tak terbaca dari Egi. Sengaja Anissa memasang senyuman paling manis agar terlihat harmonis di depan keluarga besarnya itu. Kau suka pancake kan? Rasanya enak loh, cobain deh. Iya Kak Egi, rasanya beda loh dari biasanya. Ini sangat enak tahu, celetuk Asila yang sudah mengunyah sepotong pancake. Sejenak Egi menatap ke arah gadis yang sedang tersenyum manis tapi palsu itu. Lalu dia menghela napas pelan yang akhirnya dia memotong pancake tersebut lalu menyuapkan ke mulut. Lumayan, ini sangat enak. Batin Egi berbeda dari yang diucapkan. Bibir Anissa memanyun sebal. Lumayan ya. Dengan perasaan dongkol dia mengambil roti bakar dan memolesnya dengan selai coklat. Lalu langsung menyuapkan roti itu ke mulutnya dengan suapan penuh. Saputra yang melihat tingkah pasangan pengantin baru itu hanya bisa tersenyum. Dehem dia membuat pasang mata coklat Anissa melirik. Nah Anissa menghentikan kegiatan memakan sarapan dia menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Iya? Saputra menaruh garpu dan pisau ke piring lalu menautkan jemari dengan menyikut ke atas meja. Nah Anissa hari ini hendak ke asrama kan? Tanya Saputra menatap. Yang dibalas manggutan kebenaran dari Anissa. Iya, karena hari ini ada kelas pagi. Barang-barangmu yang ada di asrama, kemaslah yang diperlukan saja. Biar kebutuhan lainnya kami siapkan. Oh, baik. Oh ya, Egi kan sekolah di SMA Pelita yang akan melewati kampusmu. Berangkatlah bersama suamimu agar ayah tenang melihatnya. Mendengar hal itu, seketika Egi menghentikan kegiatan memotong pancake, lalu menatap Anissa dan beralih menatap Saputra. Tapi ayah, aku akan berangkat bareng dengan Ray. Sanggah Egi, kau kan bawa mobil, jadi cukuplah untuk 3 orang di dalamnya. Apa kau tega membiarkan istrimu menaiki kendaraan umum, panas-panasan dan berdempetan sedang kau menaiki mobil lengang dan ber-AC? Tegas Saputra disertai tatapan tajam tak mau dibantah. Betul tuh kata ayah, Sila setuju dengan ayah. Jika saja arah sekolahan Sila searah dengan kakak ipar kedua, mungkin akan bareng Sila. Hela napas pelan Egi seraya menatap Anissa sejenak. Baiklah, aku akan bareng dengannya.
Sementara Misa yang melihat raut wajah keterpaksaan dari Egy, alis dia menaut heran. Kenapa Egy seperti enggan sekali mengajak An-An? Bukannya kalian menikah atas dasar saling suka? Anissa tersenyum canggung. Itu mungkin malu sama temen dia. Iya, malu sama temen. Jadi Egy masih sungkan untuk mengajak Anis kemanapun, Mbak. Misa mengangguk paham. Iya, Mbak, lupaan. Kalau pernikahan kalian kan belum diresepsikan dan belum diketahui juga oleh teman-temannya Egy. Maaf, An, Mbak bukan menyinggungmu. Oh, tidak apa, Mbak. Anissa tersenyum lebar berusaha tetap tenang. Dia menyenggol lengan pria yang sedang makan santai tampak acuh tak acuh. Hei, bocah, bersikap yang benar. Jangan membuat mbakku curiga kalau kita nikah akibat tuduhan palsu. Bisik Anissa yang dibalas senyuman miring dan sikap cuek dari Egy. Nyebelin banget sih nih bocah. Sebal Anissa ikut melanjutkan memakan sarapan yang sempat tertunda tadi. Selesai sarapan, semua anggota keluarga mulai berpencar ke tujuannya masing-masing. Saputra telah kembali ke kamarnya, sedangkan Misa mengantar sang suami berangkat bekerja. Begitu pula Asila telah berangkat ke sekolahannya. Berbeda dengan pasangan suami istri muda itu tampak masih berada di dalam rumah, dengan Egy yang masih terlihat berdiri di dekat pintu ruangan makan, menunggu Anissa yang tengah mengambilkan tas di kamar. Anissa setengah berlari kecil menghampiri dengan kedua tangan memegangi dua tas gendong. Gila, jauh juga kamar kita. Anissa menetralkan napas yang terengah dan menyodorkan salah satu tas ransel ke pemiliknya. Egy dengan santai menerima tas gendong itu. Lama sekali, hanya mengambil tas saja sampai 1 jam. Anissa yang semula merunduk mengatur napas, dia mengangkat kepala menatap geram. Hanya 5 menit kau bilang sejam, matamu katarak ya, melihat jam saja tidak jelas. Egy berbalik berjalan pelan hendak menuju ruang bawah tanah tempat parkiran. Namun secara cepat Anissa menarik sebelah lengan lelaki itu sehingga pergerakannya terhenti. Hei, sebentar dulu, ada yang ketinggalan di dapur. Egy melirik lengannya yang tengah dipegang, lalu menatap pada gadis yang sedang menatapnya juga. Dia mengedikkan dagu ke arah lorong bercabang. 1 menit waktumu. Pelit banget sih, 10 menit lah. Jarak dari sini ke dapur samping tuh cukup jauh, jadi 10 menit. 1 menit, kekeh Egy. 5 menit, 2 menit atau tidak sama sekali, tegas Egy telak. Geram Anissa mengepalkan kedua tangan berusaha menekan kekesalan di dada. Oke, 2 menit, tunggu di sini. Segera Anissa berbalik dan berlari ke arah lorong yang menuju dapur samping. Dengan langkah tergesa Anissa memasuki dapur samping dan dengan gerakan cepat namun pasti, dia menyambar paper bag yang sempat ditaruhnya di atas meja pantry. Lalu kembali Anissa berlari hendak menuju tempat si Egy berada. Macan betina, teriak Egy dari kejauhan. Iya bocah, baru juga 1 menit udah teriak aja. Sahutan kekesalan Anissa sembari menambah kecepatan langkah kaki sampai tak memperhatikan jalan. Tak sengaja Anissa menabrak tubuh tegap lelaki yang baru saja keluar dari sebuah pintu, sehingga dia akan terjungkal ke belakang. Yang untungnya lelaki itu dengan sigap memegangi lengan Anissa sehingga dia tak jadi terjatuh dan berdiri tegak. Hati-hati nona muda, Anda bisa saja terjatuh. Anissa segera menundukkan kepala merasa bersalah sekaligus berterima kasih. Maaf, saya tidak sengaja menabrak Anda. Soalnya tadi saya terburu-buru. Tidak apa nona muda Anissa. Anissa menegakkan kembali punggungnya menatap lelaki tampan berjas rapih itu. Terima kasih juga sudah menangkap saya, Sekretaris Alex, yang dibalas anggukan tipis dari pria itu. Macan betina, teriak Egy dari kejauhan membuat Anissa kembali tersadar kalau dia sedang ditungguin. Iya sebentar bocah, lagi jalan nih, sahut Anissa dengan suara nyaring. Lalu dia kembali menatap Sekretaris Alex disertai senyuman canggung. Maaf, saya harus pergi, permisi. Tanpa mau menunggu jawaban darinya, Anissa langsung berlari menghampiri panggilan teriakan dari Egy.
Sekretaris Alex yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali, lalu menatap telapak tangannya yang tadi memegang lengan Anissa. Ada senyuman tipis terulas di bibir dia yang entah apa arti dari senyuman itu. Lama sekali, ucap Egy dengan tangan bersedekap di depan dan menatap dingin. Napas Anissa yang terengah berusaha menetralkannya kembali. Dia mendongak membalas menatap kesal. Tak sabaran banget sih bocah. Gara-gara kamu tuh aku hampir terjatuh. Sejenak Egy melirik ke arah lorong di mana sekretaris Alex hendak berbalik pergi. Lalu dia kembali melirik gadis di hadapannya yang sedang mengatur napas. Decak dia berbalik melangkah ke arah koridor yang menuju basement.